Nah, ini dia Pak Coy yang baru 2 hari setelah semai. Bisa dicek ya teman-teman. Kondisinya alhamdulillah merata tumbuhnya dan daunnya sudah mulai jelas terlihat kelopak daunnya. Oke, ini dia Pak Coy yang 3 hari setelah semai. Bisa dilihat daun sudah terbuka semua. Kondisi ketinggian lebih kurang sekitar 2 cm. Oke, ini dia Pak Coy yang sudah memasuki hari kelima setelah semai. Bisa dilihat pada hari kelima ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu dengan munculnya tunas ketiga, ya. Pembentukan tunas ketiga bisa dilihat. Dan sebenarnya pembentukan tunas ketiga sudah bermunculan pada hari keempat, namun agak kurang jelas, jadi saya ambil pada hari kelima. Itu dia ya. Oke, hari ini sudah memasuki fase penyemaian berumur sekitar 7 hari, dan di umur yang ketujuh harinya ini daun pakcanya sudah menunjukkan perkembangan daun ketiga dan menuju daun keempat. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Di sini sudah tumbuh daun ketiga dan sudah mulai memasuki fase pertumbuhan tunas daun keempat. Rata-rata sedemikian itu, semuanya merata ya pertumbuhannya. Oke. Nah, ini akan saya coba pindah tanamkan ke media yang baru dan akan berangsur dialiri dengan pemberian nutrisi. Oke, selamat menyaksikan. Oke sahabat petani kreatif, di depan kita udah ada botol bekas yang saya beli sebelumnya. Bisa dilihat, botol ini saya beli kemarin berapa karung ya? 3 karung lebih. Nah, jadi silakan teman-teman pilih botol yang teman sukai, tapi hari ini saya dapat botol itu macam-macam ya. Ada botol yang ya tidak usah sebut mereknya ya, seperti yang teman-teman lihat, botolnya berbagai macam. Jadi tidak ada masalah ya sebenarnya. Oke, langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama, botol ini kita terlebih dahulu beri tanda yaitu dengan melingkari bagian yang kita akan lubangi sebagai bentuk jarak tanam yang akan kita tempati nantinya gitu. Nah, kita lubangi dengan, kita tandai dengan spidol. Tandai dulu semuanya agar mempermudah kerjaan teman-teman nanti ke depannya. Nah, kita percepat ya. Jadi ditandai satu persatu semuanya. Supaya apa? Supaya mudah nanti dalam proses pengerjaannya satu persatu. Begitu. Oke, selanjutnya setelah semuanya ditandai selesai, maka kita akan langsung lubangi dengan menggunakan pisau cutter ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, sahabat di rumah boleh menggunakan pisau apapun, tapi selagi itu tajam silahkan saja. Karena kebetulan hari ini saya punya pisau cutter, jadi saya gunakan pisau cutter. Perlahan namun pasti, jangan sampai merusak bagian yang kita potong. Cukup sekali goresan, maksud saya di sini adalah jangan sampai bagian yang teman-teman potong, yang sahabat potong itu rusak gitu. Karena kalau rusak akan mengurangi penampilan juga gitu ya. Nah, teruskan dan ini contoh yang udah jadi satu. Nah, bisa dilihat ya. Jarak tanamnya dalam satu botol itu mungkin kira-kira sekitar 10 hingga 13 cm-an. Jadi kira-kira seperti itu. Sebelumnya saya pernah buat ukurannya itu, jarak tanamnya satu botol itu jumlahnya 3 lubang tanam. Tapi saya rasa kurang ideal dan terlalu menguras nutrisi nantinya. Karena satu botol itu kan sedikit ya nutrisinya, jadi terlalu banyak menguras nutrisi, jadi saya cukup buatkan 2 saja. Kita lanjut.
Oke, sahabat petani kreatif, di depan kita udah ada tersedia gelas minuman bekas, dan ini terdiri dari berbagai macam merek dagang juga. Dan ini kebetulan saya kumpulkan dari berbagai tempat di sekitaran rumah, termasuk memungut-mungut di beberapa titik juga, dan akhirnya terkumpul. Tapi sebelum itu kita bersihkan, seperti yang teman-teman lihat sudah bersih. Setelah itu kita akan bersihkan juga bagian-bagian yang masih menempel pada pinggir-pinggir gelas tersebut agar lebih bersih. Selanjutnya teman-teman bikin lubang pada bagian bawahnya. Saya sudah bikin lubang sebelumnya, yaitu sebanyak 2 buah, tapi kelihatannya masih kurang. Jadi kita lubangi lagi agar di bawahnya itu terdiri dari 4 lubang. Dan seterusnya. Kita akan lubangi lagi yang kedua. Bersihkan dulu. Ya, kalau tidak bersih nanti kira-kira kita sendiri agak sedikit kurang nyaman melihatnya. Dan dilubangi lagi ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya dan begitu seterusnya agar kita dapatkan semua netpot yang kita gunakan dari gelas bekas ini rapi, bersih, dan enak dilihat. Oke sahabat petani kreatif, selanjutnya kita beranjak dengan proses selanjutnya, yaitu kita akan persiapkan media tanamnya, yang mana di depan kita sudah terlihat satu mangkuk arang sekam, dan ini produksi saya sendiri di rumah dengan mengumpulkan berbagai dengan mengumpulkan berbagai tempat sekam padi dan dibuat sendiri. Caranya bagaimana? Selanjutnya kita akan isi setiap netpot tadi dengan arang sekam tersebut. Selanjutnya sahabat isi dengan mengisi 2/3 bagian dari gelas tersebut. Jangan semuanya penuh ya teman-teman, karena netpotnya cukup tinggi. Nanti dengan bibit yang masih kecil, takutnya akar tanaman belum terlalu bisa menjangkau ke bagian bawah, meskipun media itu sudah bisa meresap air dari nutrisi di dalam botol. Nah, jadi jangan sampai penuh. Gunanya juga kenapa jangan sampai penuh ini, karena nanti tanaman itu agar bisa duduk sempurna pada netpot itu gitu ya. Kokoh dia berdirinya. Oke, kita langsung tata nih. Udah banyak tata. Ini semuanya arang sekam ya. Karena nanti akan ada lagi dengan media yang berbeda, yaitu serbuk gergaji. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat petani kreatif, di depan kita ini ada media yang kedua, yaitu berasal dari serbuk kayu yang dibuat dari Singso. Sebenarnya ini kita lihat bisa diperhatikan ya sahabat, semuanya kasar sekali, dan ini adalah produksi Singso, bukan produksi Somel. Kalau teman-teman biasanya menemukan serbuk kayu itu halus, nah itu pasti produksi Somel. Jadi memang itu halus, dan itu sebenarnya bagus, karena kebetulan di rumah saya kemarin baru ada nebang pohon, dan ini banyak sekali serbuk kayunya terbuat dari potongan-potongan Singso. Saya gunakan ini aja gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari eksperimen saya juga, melihat apakah bagus perkembangan menggunakan serbuk kayu ini atau tidak dengan arang sekam juga begitu. Susah bagiannya kasar, jadi saya gunakan tangan aja buat memasukinya. Sama seperti tadi, isi 2/3 dari bagian gelas itu. Sahabat petani kreatif, sekarang saatnya kita untuk menanam benih atau bibit pakcoy ke media tanam yang baru. Oke, kita coba cabut, memilih saja yang bagian yang ingin kita cabut ya, akarnya memang masih keras dan pendek, sebenarnya masih akarnya nih, akarnya masih kecil. Jadi ini akan saya pindahkan ke media yang baru, karena kemarin agak terlalu rapat menyemainya ya. Berbeda dengan apabila kita menyemai menggunakan rock wool, itu lebih jauh aman karena penyemainya jaraknya langsung standby dan gel, ketimbang daripada disemai merata seperti ini. Tapi tidak masalah, kita akan pindahkan. Oke, satu.
Saya langsung mencoba mencabut dengan sepertinya teman-teman. Ya, lakukan terus menerus ya. Sebenarnya kalau mau lebih baiknya media tanam ini disiram terlebih dahulu untuk agar media itu remah, tapi di sini sebenarnya medianya sudah sangat remah karena kemarin merupakan campuran dari arang sekam, tapi 1:2, arang sekamnya 1, tanah dari hasil pembusukan dari kandang sapinya 2. Oke sahabat, kita menanamnya tidak perlu terlalu terburu-buru ya. Ini sebenarnya videonya saya cepatkan. Cara menanamnya sangat simpel, teman-teman sahabat semua boleh mencobanya di rumah, yaitu cukup menggunakan jari atau bantuan kayu untuk membuat lubang tanamnya di dalam. Lalu ukurlah seberapa dalam yang teman-teman buat. Kira-kira kalau di saya ini sekitar 2-3 cm ke dalam, baru kita masukkan tanamannya. Nah, ini dia sahabat petani kreatif semuanya. Alhamdulillah sudah selesai memindah tanamkannya ke netpot yang baru, ke media yang baru. Sekarang insya Allah ini akan siap kita pindahkan langsung ke media atau botol-botol yang sudah diisi dengan nutrisi. Oke, kita bawa dulu bibitnya ke tempat pemindahan di sana. Oke. Sip bro. Sekarang saya coba ini sebagian dengan sekam, tapi tidak terlalu banyak karena terbatas sekamnya. Tapi yang paling banyak itu menggunakan serbuk kayu, tapi serbuk kayunya ini kita bisa lihat ya kasar, tidak halus. Ini buatan Shimiso, bukan buatan Somel. Nah, jadi bisa kita lihat, cuman alhamdulillah segar-segar ya, baru 1 hari dipindah, segar dan langsung kinclong. Ini juga luar biasa, alhamdulillah. Oke, jadi ini dia yang sudah dipindah tanamkan. Di bawahnya masih ada pembibitan sawit, nanti ke depan saya akan memindahkan esok hari ya. Oke, sip. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe.